Soal nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, kurangnya penguasaan dan pemahaman penulis terhadap aturan-aturan penulisan yang ada dalam PUB. Yang kedua, kurangnya pembiasaan menulis yang benar sesuai aturan penulisan. Yang ketiga, penguasaan kosakata yang kurang. Yang keempat, kurangnya penguasaan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Bentuk kesalahan ejaan dibedakan menjadi 6 aspek, yaitu kesalahan pada tataran penggunaan huruf kapital, penggunaan kata perimbuhan, penggunaan kata depan, penggunaan unsur serapan, penggunaan tanda baca titik, dan penggunaan tanda baca koma. Contoh, pijat menjadi pijat, Jumat pakai koma atas menjadi Jumat, tidak menggunakan koma, aktivitas menjadi aktivitas menggunakan V, antri menjadi antre, kacamata spasi menjadi kacamata tanpa spasi. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung menempatkan penulis di awal kalimat, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris, dan tanda kutip mengapit gagasan atau ide pokok tulisan. Kutipan langsung mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan penyuntingan, sama persis. Contoh kutipan langsung menempatkan penulis di awal kalimat dan diapit oleh tanda petik. Kutipan tidak langsung mencantumkan sumber penulis di akhir kalimat kutipan, ditulis menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dari pernyataan aslinya. Pengutipan tidak langsung diperlukan perubahan penyuntingan agar tulisan tidak dianggap plagiarisme. Contoh kutipan tidak langsung, tidak diapit oleh tanda petik, dan diperlukan pengubahan tanpa mengurangi makna asalnya. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Contoh biografi: Bendahara Pangeran Haryadipanegara atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda pada 8 Januari 1855, tepatnya umur 69 tahun. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh bibliografi yang terdiri judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Makna kata pukul bertujuan untuk menunjukkan saat atau waktu. Contoh, saat PPKM semua toko tutup pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan makna kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu. Contoh, Kak Andra membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna yang berarti bahwa bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu kesatuan yang bermakna. Kemudian kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa, makhluk hidup, yaitu bahasa sebagai sistem bunyi bermakna mempunyai kaitan yang erat dalam proses komunikasi.
dan tidak ada satupun peristiwa komunikasi yang tidak melibatkan bahasa. Jadi bahasa sebagai sistem bunyi yang bermakna saling berkaitan dengan kita sebagai pengguna bahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda baca koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Penyebab kesalahan penulisan tanda koma diantaranya adalah 1. Kurangnya pemahaman dan penguasaan kaidah kebahasaan yang ada dalam POB. 2. Rendahnya minat dan motivasi belajar. Contoh yang pertama, tanda koma digunakan antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh yang salah, Ana, Indra, dan Dewi merupakan 3 bersaudara. Contoh yang benar, Ana, Indra, dan Deni merupakan 3 bersaudara. Contoh yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, konjungsi. Contoh salah, Anita bekerja di salah satu perusahaan swasta tetapi gaji yang ia terima jauh di bawah rata-rata, tidak menggunakan koma. Contoh yang benar, Anita bekerja di salah satu perusahaan swasta, tetapi gaji yang ia terima jauh di bawah rata-rata. Contoh yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang dalam penulisannya mendahului induk kalimat. Contoh yang salah, perkuliahan hari ini ditiadakan, karena dosen memiliki sebuah urusan. Contoh yang benar, karena dosen memiliki sebuah urusan, perkuliahan hari ini ditiadakan. Contoh keempat, tidak menggunakan tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contoh yang salah, jadi wajar saat warga mengajukannya menjadi ketua RW di komplek tempat tinggal mereka tanpa menggunakan tanda koma. Contoh yang benar, jadi, wajar saat warga mengajukannya menjadi ketua RW di komplek tempat tinggal mereka. Contoh yang terakhir, tanda koma digunakan sebelum dan atau setelah kata seru. Contoh yang salah, D, ada yang bisa saya bantu? Tidak menggunakan koma. Contoh yang benar, D, ada yang bisa saya bantu? Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Makna tanda titik 2 digunakan untuk menandai pemerian dan sebagainya. Contoh, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue. Titik 2, tepung terigu, gula pasir, bubuk susu vanila, margarin, telur ayam, air, dan soda kue. Kemudian makna tanda titik koma yaitu untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, setiap malam aku belajar, ayah nonton televisi, ibu menyelesaikan pekerjaan. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Dan juga bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan. Contoh yang salah, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika tidak dicetak miring. Contoh yang benar, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika dicetak miring. Contoh yang kedua, nama ilmiah buah manggis adalah Carcinia mangusta. Kata Carcinia mangusta tidak dicetak miring. Contoh yang benar, nama ilmiah buah manggis adalah Carcinia mangusta. Kata Carcinia mangusta dicetak miring. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal dapat menyebabkan kata menjadi tidak baku. Bentuk penulisan konsonan dan vokal dapat berubah. Pengganti huruf vokal. Contoh, mengganti vokal I dengan E. Nasihat menjadi nasihat.
Kemudian pembubuhan huruf vokal. Contoh, membubuhkan huruf vokal A, narkotik menjadi narkotika. Selanjutnya, penggantian huruf konsonan. Contoh, mengganti huruf konsonan D dengan T. Tekad menjadi tekad, menggunakan T. Kemudian yang terakhir, pembubuhan huruf konsonan. Contoh, membubuhkan huruf konsonan H, silakan menjadi silahkan.